Shalom, cuma dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, mari lambaikan tangan yang ada sukacita. Ya, kita bersyukur buat sore hari ini, buat kebenaran kita adalah anugerah Tuhan. Mari kita mau tunduk kepala, kita boleh mengawali ibadah ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, buat keberadaan kami adalah anugerah Tuhan. Kami tahu buat suatu kebetulan kami ada sore hari. Tapi pada saat sore hari ini Bapak, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Sehingga ibadah ini, ibadah yang boleh berkenan di hadapan Engkau Bapak. Berikan hati kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Sehingga boleh dipuaskan oleh kehadiran-Mu sore hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mengawali ibadah dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur buat sore hari ini. Kalau kita boleh ada karena anugerahnya. Kita boleh ada karena kebesarannya. Biar ucapan terima kasih yang boleh kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau kita ada karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih buat kasih. Mari sekali lagi dari awal katakan, ku ada sebab anugerah-Mu.
pada sore hari ini, ucapkan syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan, buat setiap kasih setiamu Bapa. Mari jemaat dengan lebih keras sekali lagi katakan terima kasih. Amin. Kami bersyukur. Terima kasih bersyukur Bapa. Sore hari ini Bapa, buat setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, buat setiap kasih setiamu, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat anugerahmu, Engkau besar. Mari ucapkan syukur sore hari. Mari angkat hatimu di hadapan Allah. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Setiap kebaikan Engkau, biar sore hari Engkau mulainya setiap kehidupan kami, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian, terima hormat, terima kuasa, kemuliaan hanya
bagi Engkau saja Bapa. Sukacita di dalam segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kasih-Mu yang benar-benar kesudahan dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersukacita memuji nama-Mu. Amin. Sebab Kau yang layak, kami mau bersama.
Mari kita boleh bersuka. Amin. Haleluya. Beri sukacita sorak-sorai sekaligus Allah kita. Amin. Kami bersukacita Allah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin, bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka semuanya, ayo. Jangan lupa bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalamnya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekali lagi katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan semuanya bersuka. Di dalam Tuhan sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersemuanya bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang ada sukacita di dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang kita mau kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan yang tiada pernah berhenti, dan janjinya seperti fajar yang senantiasa terbit di pagi hari. Biar sore hari ini apapun yang berpulang Bapak Ibu, percaya, nantikan janji Allah, maka akan digenapi dalam kehidupan engkau. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik
terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah dia di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Sore hari ini apa menjadi pergumulan Bapak Ibu? Apa kamu lagi menanti setiap janji-Nya Tuhan? Apa dalam setiap kehidupanmu kau sudah berdoa, meminta, mengharap kepada Tuhan? Tapi percayalah Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Setiap firman Tuhan mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali. Mari bangkitkan manusiawi kita untuk tetap berharap, bersandar kepada Dia. Ku nantikan janji Allah diklat di dalamku. Ku yang terbaik terjadi di dalamku. Aku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya.
mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa oleh karena kasih karunia, kemurahan, anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan Kau perkenankan untuk memuji, menyembah, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, kami mau belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kau sampaikan Tuhan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Kiranya hikmat urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, melawat kami semuanya. Dan kami boleh melakukan firman-Mu. Bagimu lah segala puji, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji Tuhan. Senang saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35, demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua pasti sudah tahu definisi daripada orang egois. Orang egois adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri lebih daripada orang lain, kan? Kelihatannya simpel, tapi benar nggak bahwa orang egois itu hanya sekedar mementingkan dirinya sendiri lebih daripada orang lain? Kuncinya adalah fokus hidup daripada orang egois itu adalah dirinya sendiri. Fokus hidupnya hanya kepada dirinya sendiri. Nah, ketika saya bersikap egois, saya ambil contoh diri saya aja. Ketika saya bersikap egois terhadap Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya saya telah menempatkan diri saya lebih tinggi dibanding dengan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Ketika saya bersikap egois terhadap Bapak Ibu, berarti saya telah menempatkan diri saya lebih tinggi, lebih penting, lebih utama dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian. Otomatis, karena saya telah menempatkan diri saya lebih tinggi daripada Bapak Ibu sekalian, maka posisi Bapak Ibu sekalian lebih rendah dibandingkan dengan saya. Saya memandang Bapak Ibu ada di bawah saya. Mohon maaf, ini cuma sekedar contoh, ya. Ketika saya sudah menempatkan diri saya lebih tinggi karena sikap egois saya, maka Bapak Ibu, apapun yang menjadi kepentingan Bapak Ibu, saya tidak peduli. Saya tidak peduli dengan apa yang menjadi kepentingan, perasaan daripada Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya akan menuntut Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan kepentingan saya, perasaan saya. Karena posisi saya lebih tinggi. Nah, ketika saya tidak mau peduli dengan apa yang menjadi kepentingan Bapak, kepentingan Ibu semua, pada satu momen, satu keadaan yang membuat saya terhalang untuk mencapai tujuan saya, keinginan saya, dan saya melihat peluang untuk mengorbankan, memanfaatkan Bapak Ibu sekalian, akan saya lakukan. Akan saya lakukan ketika saya harus mengorbankan, merelakan Bapak Ibu sekalian, karena posisi saya lebih tinggi. Dan saya tidak peduli dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian harus peduli dengan saya.
Jadi sudah mulai paham ya bahwa tidak sesimpel itu. Orang egois hanya mementingkan dirinya sendiri lebih daripada orang lain. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang egois. Nah, contoh kasusnya seperti saya ketika mendapat undangan dari Pak Agus untuk mengisi doa malam di tempat ini bulan lalu ketika saya di Jombang. Saya sudah memplanning. Oh iya, hari Rabu tanggal 27 di Malang. Saya dari Surabaya, rumah saya di Surabaya Barat. Oh, saya lihat di Google 2 jam. Dari tempat kerja saya di gudang saya di Margomulyo, saya butuh waktu kurang lebih 20 menit. Baiklah, saya akan pulang. Jam 2 kan saya pulang. Mas, di sini masih oke saya. Tetapi kemudian karena pekerjaan saya, gampang lah nanti aja. Masih ada waktu. Mepet pas. Kemudian perjalanan saya jam 4 baru saya mulai. Saya berpikir, nggak masalah. Toh nanti jemaat masih puji-pujian. Di sini saya mulai ego. Ego saya mulai muncul. Kenapa? Toh saya yang berbicara. Saya yang penting. Bukan Bapak Ibu sekalian. Mungkin worship leadernya bingung ini, kok tidak datang-datang ini. Diolor-olor lagunya terus dia kok tidak datang-datang ini. Saya sudah menempatkan diri saya di atas Bapak Ibu sekalian, di atas worship leader yang sudah pusing. Padahal Bapak Ibu sekalian sudah datang ke tempat ini, meluangkan waktu, menunda apa yang menjadi kepentingan Bapak Ibu sekalian. Sampai rela mungkin hujan-hujan sudah datang duluan kemari. Tapi saya karena ego saya bilang, pekerjaan saya ini penting. Toh nanti saya pasti akan menyelesaikannya. Meskipun saya datangnya jam 6 kurang seperempat atau jam 6. Dan ketika saya sampai di sini, langsung maju ke depan, waktunya udah langsung berbicara. Ya saya ngomong aja, saya bilang minta maaf. Ya karena tadi hujan, puji Tuhan. Saya bisa sampai di tempat ini, masih berani menggunakan nama Tuhan. Itulah orang-orang yang egois. Makanya orang-orang yang egois itu akan sulit dan tidak bisa untuk mengasihi sesama. Dan kita lihat dunia saat ini semakin hari di mana manusia di dalam menjalani hidupnya lebih mengedepankan keegoisan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Dan kita bisa merasakan dan melihat hal itu. Tapi saya tidak berbicara dengan orang di luar, biarlah itu urusan mereka. Ya, jadi sudah mulai ya, orang egois itu bagaimana? Ya, ini baru pemanasan Bapak Ibu sekalian. Ini baru pemanasan. Kalau olahraga itu masih stretching lah istilahnya ya. Yang ironis adalah orang Kristen bersikap egois. Ironis. Kenapa? Karena sementara imannya, kekristenan identik dengan kasih, tapi dia masih bersikap egois di dalam menjalani hidupnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, banyak nggak orang Kristen yang egois? Bukan saya loh yang ngomong ya, Bapak Ibu loh yang. Jadi Bapak Ibu yang bertanggung jawab terhadap jawabannya loh, bukan saya loh ya. Bapak Ibu yang bilang sendiri bahwa banyak orang Kristen yang bersikap egois, sementara imannya adalah iman kasih, identik dengan kasih. Sumber imannya adalah kasih Allah yang begitu besar terhadap diri kita, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak binasa. Dan karena kasih karunia Tuhan, kasih daripada Tuhan Yesus yang sangat besar kepada kita, dia rela mati menderita di kayu salib, menjadi yang terkutuk. Itu semua
Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita. Karena kasih-Nya, sekali lagi karena kasih-Nya. Jika demikian, seharusnya kita sebagai orang Kristen yang mengimani, beriman, percaya kepada Yesus yang telah begitu besar kasih-Nya kepada kita, seharusnya kasih menjadi nafas hidup daripada orang Kristen. Seharusnya dalam setiap gerak langkah hidupnya harus memancarkan kasih dengan mengasihi sesamanya. Tetapi yaitu tadi jawaban Bapak Ibu sekalian ya, bahwa banyak orang Kristen yang bersikap egois. Mengapa orang Kristen bisa bersikap egois? Karena dia telah melupakan kasih Allah yang begitu besar di dalam hidupnya. Ketika orang Kristen melupakan kasih Allah yang begitu besar di dalam hidupnya, maka orang Kristen ini akan menjadi orang yang lupa diri. Kalau sudah lupa diri, akhirnya tidak tahu diri. Itulah orang-orang Kristen yang bersikap egois. Buktinya, orang-orang Kristen yang masih melakukan perzinahan, selingkuh, korupsi. Seperti tadi kita ngomong ya Pak Yusman, namanya Kristen, tapi korupsi. Bahkan sekelas pendeta pun kita juga pernah dengar melakukan perselingkuhan dan juga memakai uang gereja. Ya sudah, biarlah itu di sana. Saya berbicara di dalam masalah keluarga. Banyak perpecahan keluarga, rumah tangga kekristenan yang hancur gara-gara keegoisan. Keegoisan dari suami, keegoisan dari istri. Kita lihat, kita dengar bagaimana perpecahan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kekristenan. Mudah sekali untuk mengatakan cerai. Kalau dulu kita ini agak malu-malu. Entah malu-malu yang pasti takut untuk bercerai. Tetapi sekarang sudah enggak lagi. Enggak cocok, cerai. Lupa. Jangankan dengan kasih Kristus, dengan janji yang diucapkan di hadapan hambanya, di hadapan sidang jemaatnya, dan terutama di hadapan Allah. Aku akan setia dengan A dalam suka, duka, sakit, sembuh. Lupa dengan janjinya. Lupa ketika masa pacaran, anak-anak muda sudah diberitahu sama orang tua, pasanganmu ini tidak begitu benar. Tapi orang-orang muda tidak mau tahu. Namanya juga sudah cinta. Kan ada lagunya, kalau sudah cinta rasanya seperti apa? Ibu Yusman. Dibutakan oleh cinta. Orang tua pun tidak diperhatikan nasihatnya. Sudah umur 50 tahun, 55 tahun, bahkan 60 tahun, masih juga bisa kepikiran cerai. Mau cari apa? Anak-anak sudah pada besar-besar semua, masih berpikir cerai. Umur 50 tahun masih kepikir, masih cerai. Memang kayak duit ngombanan gitu, ditukerin bisa dapat 25.000 dua gitu. Coba, itu semua karena apa? Karena keegoisan. Itu pertikaian baru di dalam rumah tangga. Pertikaian antar gereja. Padahal setiap minggu, doa malam pertengahan minggu ada ibadahnya. Kasihilah, kasihilah.
kita Maha Pengasih, Allah mengasihi kita. Tetapi antar gereja, kamu curi dombaku. Yang satunya bilang, enggak, dombamu yang curi rumputku. Loh ya, yang punya domba siapa? Yang punya rumput siapa? Terus kalau hari Minggu khotbahnya mengasihi, pret. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali. Kita bertobat. Kita mau mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, mari kita renungkan firman Tuhan di Yohanes 13 ini. Di ayat yang ke-34a dulu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Dalam pujian kita, dalam penyembahan kita, kita kan selalu mengatakan Yesus Rajaku, Tuhan Rajaku. Bapak Ibu pasti pernah tahu ya kalau nonton film kerajaan ya. Ketika dekret kaisar dibentangkan, dibacakan, orang-orang itu sujud. Apapun isi perintah daripada dekret kaisar ini dilaksanakan. Itu yang namanya perintah. Benar-benar menjunjung bahwa yang mengeluarkan perintah ini adalah seorang raja, bukan teman kita. Orang yang punya otoritas yang tinggi. Dan kalau zaman sekarang itu di militer, apa katanya komandan, perintah dari komandan, bawahan selalu berkata siap dan laksanakan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada komplain-komplain. Oh enggak bisa Dan, ini berat ini Dan, apalagi kalau dalam operasi militer. Oh enggak bisa Dan, mati aku Dan. Enggak bisa ngomong begitu. Yang ada apa? Siap dan laksanakan. Dan itu adalah satu kebanggaan bagi seorang bawahan ketika menerima perintah daripada komandan. Demikian juga ketika bawahan menerima dekret kaisar. Itu satu kebanggaan. Nah, sekarang di mana posisi Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Apakah benar-benar seperti pernyataan kita, mulut kita yang mengatakan Yesus adalah Rajaku? Apakah kita benar-benar melakukan perintahnya? Sudah dijelaskan, dikatakan, aku memberikan perintah. Siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Kalau kita masih tawar-menawar, memilih-milih yang enak, yang tidak enak, koreksi sendiri, jujur sendiri di hadapan Tuhan. Di mana posisi Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Nah, sekarang kita kepada isi perintahnya. Perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Apakah benar perintah untuk saling mengasihi, kita saling mengasihi itu adalah perintah yang baru? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, 10 perintah Allah, 6 itu adalah hubungan dengan sesama. Hormati orang tuamu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Itu kan semua menyiratkan untuk kita mengasihi. Ini milik saudaraku. Aku tidak berhak untuk memilikinya, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar. Itu menunjukkan kasih. Kita harus saling mengasihi. Dan ketika Tuhan Yesus dicobai oleh ahli Taurat,
Hukum mana yang terutama? Tuhan Yesus katakan apa? Yang pertama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu. Dan yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Dan yang kedua ini dikatakan Tuhan Yesus apa? Yang sama. Dan kemudian Tuhan Yesus menyimpulkan, dalam kedua hukum inilah terletak seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau sudah ada di perjanjian lama, kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus, dan kemudian menjadi satu kesimpulan yang diberitakan kepada ahli Taurat, apakah itu baru? Enggak, orang sudah ada, ya kan? Kalau sudah ada nggak mungkin baru. Terus yang baru apanya? Yohanes yang menuliskan kitab ini, itu menuliskannya, menjelaskannya di dalam suratnya 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian bunyinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau lidah, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Jika sebelum kedatangan Tuhan Yesus, hal mengasihi sebagaimana yang tertulis di dalam hukum Taurat, juga di dalam kitab nabi-nabi, itu hanyalah berupa pengajaran, berupa hukum, semacam doktrin kalau sekarang. Dan kalaupun dilakukan, itu bukan dengan hati, bukan dari ketulusan hati, tetapi takut dihukum, takut mendapatkan murka Tuhan. Jadi kembali kepada diri sendiri. Ingat ya, fokus hidup orang egois adalah dirinya sendiri. Aku melakukan mengasihi ini supaya aku tidak dihukum, bukan karena aku mau mengasihi. Itulah hal mengasihi sebelum Tuhan Yesus datang. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana mengasihi itu seperti yang Allah kehendaki, dengan memberikan dirinya menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, dengan matinya dia di kayu salib, memberikan dirinya untuk penebusan dosa kita. Dilakukan dengan perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan perintah yang baru itu adalah wujudkan, nyatakan hal mengasihi di dalam perilaku hidup kita sehari-hari dengan ketulusan hati tanpa memandang status kepada siapa kita harus mengasihi. Itu yang Tuhan mau. Dan kita mulai di dalam kehidupan rumah tangga tidak berlaku egois lagi. Di dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami, sebagai istri, jangan pernah merasa dirinya yang paling berjasa dan yang paling menderita. Suami-suami jangan pernah merasa bahwa karena saya sudah bekerja dari pagi keluar ke kantor, mengurusi pekerjaan, bagi yang sebagai karyawan, masa saya sudah bekerja di kantor seharian penuh, diomeli bos, pulang ke rumah masih diomeli istri lagi. Hidup kok tidak ada tenang-tenangnya. Maaf ibu-ibu. Betul ya bapak-bapak ya? Betul. Wah, tos, sepakat. Soalnya saya juga bapak-bapak. Mumpung istri saya nggak ikut. Kita suami-suami sudah bekerja keras. Apalagi
sebagai marketing, dikejar target, di rumah dikejar istri lagi. Targetnya istri. Kita sudah merasa paling berjasa, paling menderita, sudah berbuat paling banyak di dalam kehidupan rumah tangga ini. Jangan berpikir demikian bapak-bapak. Karena ibu-ibu sendiri juga pusing di rumah. Pagi harus bangun lebih pagi nyiapin makanan, sarapan buat anak-anak supaya suami bisa sarapan. Bila perlu masih bekal supaya nggak makan di luar, lebih ngirit. Belum lagi nanti bersih-bersih rumah, nyetrika baju, nganterin juga jadi sopir ojek, nganterin anak sekolah, nanti jemput lagi. Sebelum suami pulang harus nyiapkan makanan lagi untuk makan malam. Sudah capek-capek seperti itu masih harus bersikap manis. Ketika bapak pulang dari kantor, wajahnya sudah karena mencurang dimarahin sama bos. Sudah paling menderita kita istri-istri. Ngelihat suami datang maunya enak-enak langsung tidur. Mbok pikir aku ini babumu tak? Ya kan? Betul nggak istri-istri ya? Aku datang, kamu datang nggak mau ngajak ngomong-ngomong. Aku seharian juga sudah susah payah kerja. Mbok pikir enak tak? Ayo coba tukar ganti. Coba ganti posisi. Saya sudah pernah merasakan soalnya. Hanya 3 hari, 3 malam 4 hari ketika anak saya masih umur 10 sama 5 tahun. Waktu saya ajak pergi ke Bali. Karena istri saya hamil anak yang ketiga. Saya pergi ke Bali, tanya ada apartemen. Bingung, masak apa besok pagi ini anak-anak ini makan. 3 hari aja saya udah pusing. Padahal itu gak ikut cuci baju. Gak pakai cuci baju saya. Karena sudah siap baju semua. Pikirin makannya anak-anak, pagi makan apa, siang makan apa, nanti malam makan apa. Terus supaya anak-anaknya diajak main kemana biar seneng, nyenengin anak. Itu sudah pusing, gak tahan saya. Lebih baik lain kali kalau liburan ngejak istri saya lebih gampang. Tinggal saya nyupir, beres mau pergi kemana, diantar makan, beres, gak pakai mikir apa-apa. Berat juga kerjaan istri. Nah makanya kita jangan egois. Sama-sama saling menghargai, sama-sama saling menghormati. Kita saling memahami, saling mengerti posisi masing-masing. Jangan bersikap egois lagi. Itu hal yang utama, diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Terutama yang utama adalah bagi keluarga kita, bagi istri kita, anak-anak kita. Itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, demikian juga anak-anak. Jangan pernah, ya kita semua ini saya lihat umurnya sudah dewasa semua ya. Mungkin kalau ada yang punya orang tua yang sudah lanjut. Jangan karena kita sudah bisa bekerja, kita punya rumah tangga, kemudian kita bersikap egois terhadap orang tua kita. Sesama saudara. Papa ikut kamu aja. Mama ikut kamu aja. Enggak ikut kamu, aku repot. Sama-sama lempar tanggung jawab untuk merawat orang tua. Pernah nggak kepikir bagaimana orang tua kita dengan telaten, dengan sabar ketika kita anak-anak merawat kita? Pernah nggak kita mau mengingat ini? Apa yang sudah orang tua lakukan kepada kita? Adalah hal yang wajar ketika orang tua kita sudah lanjut, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin secara skill, secara pengetahuan kita lebih hebat daripada orang tua. Tapi secara pengalaman kita tidak akan pernah bisa menyamai orang tua kita. Dan sudah jadi rahasia umum. Satu orang tua bisa membesarkan, merawat anak-anak, 5 orang anak.
Tapi 3 orang anak belum tentu bisa merawat orang tua sampai pada kesudahannya di hari tua. 1 orang tua dengan 3 orang anak. 3 orang anak belum tentu bisa merawat orang tuanya. Demikian juga dengan orang-orang tua. Kalaupun kita ini sudah lanjut, jangan pernah berpikir, jangan pernah menggantungkan hidup kita kepada anak-anak. Gantungkan harapan hidup kita sebagai orang tua kepada Tuhan saja. Makanya mulai sekarang kalau ada waktu, ya masih ada sisa hari ini yang kita lakukan, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Supaya apa? Ketika kita nanti lanjut, kita masih sehat. Jangan nyusahin anak-anak. Jangan nyusahin mantu. Jangan nyusahin cucu. Jangan sampai gara-gara kita sudah lanjut usia tidak bisa ngapa-ngapain, kita sakit-sakitan, kita bikin ribut rumah tangga anak-anak kita. Hanya karena kita ego. Kemudian kita sebagai orang tua, kita nunda-nunda, mungkin jasa kita kepada anak-anak. Jangan pernah lakukan itu. Sebagai orang tua adalah tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk membesarkan anak-anak kita seumur hidup kita, merawat mereka tanpa harus menuntut. Jangan jadikan anak-anak itu sebagai investasi. Hilangkan ego kita. Hal yang kedua, di dalam ayat yang ke-34b, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus sudah memberikan standarnya untuk mengasihi. Bagaimana kita harus saling mengasihi sesama kita. Standarnya adalah kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Jangan buat standar sendiri. Aku mengasihi kamu karena kamu baik sama aku. Aku mau mengasihi kamu karena kamu masih berguna buat aku. Aku mau mengasihi. Aku masih mau dekat-dekat dengan kamu. Kalau memang kita hanya bisa mengasihi orang yang baik dengan kita, orang yang juga mengasihi kita, apa hebatnya kekristenan kita? Gak ada. Gak ada hebatnya. Gak ada istimewanya kekristenan kita. Kalau kita sebagai orang Kristen juga mengasihi orang yang mengasihi kita, orang lain juga bisa melakukan hal yang sama kok. Tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus, Dia mengasihi kita, memberikan nyawanya kepada kita, itu saat kita berdosa. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Bapa. Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Itu standarnya Tuhan Yesus. Jangan buat standar sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan standarnya bagi para murid-muridnya. Apakah kita mengakui, mengklaim bahwa kita adalah murid-muridnya? Kalau kita memang benar-benar muridnya, maka kita akan punya standar yang sama dengan standarnya Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini perintahnya Tuhan Yesus. Yang namanya perintah tidak bisa ditawar. Kalau memang Tuhan Yesus adalah Raja kita, seharusnya demikianlah yang kita lakukan. Jangan buat standar sendiri dalam kehidupan ini. Kita harus memakai standarnya Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan Yesus tetapkan ketika Dia melayani kita, demikianlah juga kita harus melayani sesama kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita,
demikianlah kita juga harus mengasihi sesama kita. Bagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati kita, demikian juga kita harus memberkati sesama kita. Itulah tandanya kita murid-murid Kristus. Itulah tandanya kalau kita memang benar-benar taat kepada Yesus. Nah, sebagai penutup, di dalam ayat yang terakhir dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perkataan Tuhan Yesus ini sama dengan kalau dibahasakan dengan bahasa saya. Jangan cuma ngaku-ngaku Kristen, tapi buktikan kekristenan kita dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Singkatnya, jangan omdo, ngomong tok, ngomong Kristen, tapi tingkahnya sama sekali tidak menunjukkan kekristenan. Kekristenan kita bukan dibuktikan karena kita pakai nama Kristen, nama-nama di Alkitab, terutama nama-nama muridnya Kristus, Tuhan Yesus, tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat. Tapi saya belum pernah dengar namanya orang Kristen Yudas Iskariot ya. Itu sama juga nama di Alkitab, tapi dengan catatan murid-muridnya Tuhan Yesus kan banyak yang pakai namanya itu. Kemudian Immanuel, ya, Daud, ya, apalagi Samuel, yang hebat-hebat yang dipakai. Jangan cuma karena namanya tok Kristen, jangan cuma pakai kalung salibnya. Itu tidak membuktikan kita Kristen. Termasuk ketika kita rajin datang ibadah, tidak membuktikan kita Kristen. Bahkan sekalipun terlibat di dalam pelayanan, seperti saya sendiri, saya tidak membuktikan bahwa saya ini Kristen hanya karena saya berbicara di sini. Itu tidak membuktikan saya Kristen. Tetapi kekristenan kita dibuktikan ketika kita bisa mengasihi sesama kita. Kasih dulu istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, itu yang paling utama. Lakukan itu dulu. Baru kita membuktikan bahwa kita ini orang Kristen. Terlebih lagi ketika kita bisa mengasihi sesama kita, orang yang menyakiti kita, baru kita membuktikan bahwa kita ini Kristen, kita ini murid Kristus. Itu kesaksian yang hebat, yang dahsyat, yang bisa dunia lihat. Kalau cuma kesaksian sembuh dari kanker, gak ada hebatnya. Gak ada hebatnya. Yang namanya mujizat Tuhan bisa buat kapanpun. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, kemudian Tuhan tolong kita, Tuhan pulihkan rumah tangga kita, puji Tuhan. Tapi itu bukan kesaksian yang hebat, Mas ya. Karena apa? Dunia bisa kok. Lihat rumah tangga orang-orang di luar sana. Lebih bagus-bagus daripada rumah tangganya orang Kristen. Banyak mereka yang berhasil sampai tua tetap setia dengan pasangannya. Orang di luar sana bisa juga berusaha, bisa sukses, bisa berhasil kok. Tetapi ketika kita orang Kristen menunjukkan, saat kita disakiti, kita bisa mengampuni dia, kita memberkati dia, mendoakan dia, mengasihi dia. Itu yang luar biasa. Itu yang tidak bisa orang lain lakukan. Dan kita bisa melakukan karena apa? Karena ada Yesus di dalam diri kita. Amin. Karena ada Yesus di dalam diri kita. Itu yang membuat kita bisa melakukan. Buktikan kekristenan kita. Buktikan bahwa kita ini murid-murid Kristus. Jangan hanya sekedar datang ke gereja, ibadah, nyanyi-nyanyi, muji nyembah.
Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak beda dengan dunia. Saya katakan untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita memang berat. Memang berat, gak mudah. Tetapi sekali lagi, kita bisa melakukannya karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita. Karena sebagaimana Bapa, saya sebagai seorang tua, sebagai papa, kalau saya memberikan perintah kepada anak saya yakin betul anak saya bisa melakukannya. Ketika anak saya masih usia 5 tahun, gak mungkin saya suruh dia mindahin loudspeaker sound system ini. Kalau saya sampai anak saya waktu umur 5 tahun, saya suruh mindahin sound system ini pergi ke sana, berarti saya papa yang gila. Tapi kalau anak saya umur 20 tahun, saya yakin, apalagi dia juga rajin olahraga, karena ngikut saya juga, saya yakin dia kuat, dia akan lakukan. Saya akan berikan perintah, bisa. Demikian juga dengan Tuhan kita, Bapa kita. Ketika dia memberikan perintah kepada kita, dia sudah menyiapkan. Ada Roh Kudus yang menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukannya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam hal ini, topik yang kita bahas adalah mengasihi. Pasti kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita mau. Kuncinya cuma mau apa enggak, sudah. Enggak usah bertele-tele, enggak usah pakai kitab apa semua, enggak usah dibahas ini. Mau apa tidak, gitu aja sudah. Kita tidak mau karena apa? Karena kedagingan kita masih besar. Dan itu adalah keegoan kita. Dia tahu kemampuan kita sampai di mana, dan dia sudah memberikan seorang penolong Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Pasti kita akan mampu. Bukankah itu menjadi kehendaknya? Kalau itu sudah menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita, dia pasti akan mempersiapkan. Masalahnya dunia sudah begitu mewarnai hidup kita, sehingga ego kita sangat besar. Makanya kita belajar kekristenan bukan hanya selesai ketika kita memberi diri dibaptis, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, Juru Selamatku, selesai. Tidak. Itu adalah satu awal yang baru. Satu awal yang baru bagaimana kita diproses oleh Tuhan, dimurnikan oleh Allah melalui setiap peristiwa-peristiwa kehidupan, supaya kita benar-benar cemerlang, supaya kita benar-benar sempurna, punya karakter, punya pikiran seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Dan melalui hidup kita Allah mau menghendaki supaya hidup kita bisa menjadi membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan juga, menerima keselamatan. Orang di luar sana sekarang tidak bisa melihat Yesus, tidak tahu Yesus bagaimana. Tetapi melalui hidup kita yang mencerminkan, menyatakan bagaimana Kristus, orang akan melihat kita, oh seperti ini toh Yesus itu. Kalau orang seperti ini, gak mungkin Allahnya salah. Seharusnya itu yang menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan ini. Terlepas dari keadaan kondisi yang saat ini semakin hari semakin sulit. Tapi satu-satunya pergumulan dalam hidup kita hanya satu. Bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman, apapun kondisinya, apapun situasinya, kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Itulah satu-satunya. Dan kunci bagaimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman
hanya satu. Ingat kasihnya. Ingat kasihnya. Kalau nggak salah ada lagu pujian. Apa? Nah itu. Saya nggak ingat. Song leader lebih ingat, lebih tahu karena itu memang bagiannya. Lagu itu ingat kasihnya. Selalu ingat kasihnya. Hanya itu kuncinya. Kalau kita mengingat kasih Allah dalam kehidupan kita, apapun akan kita lakukan. Apapun akan kita lakukan asal itu bisa menyenangkan Tuhan. Karena kita sadar seperti lagu pujian yang awal tadi. Kita ada karena apa? Karena kasihnya. Kita ada karena anugerahnya. Siapa kita sehingga kita mau bersikap egois? Siapa kita? Coba pertanyakan diri. Makanya tadi saya katakan orang yang egois, orang Kristen yang egois adalah orang Kristen yang melupakan kasih Allah. Kalau sudah melupakan kasih Allah, dia lupa diri dan akhirnya tidak tahu diri. Makanya berbuat yang aneh-aneh. Mulai sekarang kita sama-sama. Saya juga nggak kebenaran. Saya masih ada ego-egonya juga yang harus saya kikis. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bertumbuh. Makanya kita ada dalam perkumpulan ini, dalam komunitas ini. Terus kita bertumbuh bersama-sama. Dimulai dari keluarga kita, rumah tangga kita sebagai gereja inti. Kemudian bersatu di dalam gereja ini. Supaya apa? Tidak terpecah-pecah lagi. Ada satu kebangunan rohani, pertumbuhan rohani yang menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Bila mana malam hari ini Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami hidup di dalam kasih-Mu, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami karena kami egois Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Kami mau belajar Tuhan seturut kehendak-Mu, dan kami percaya kami bisa melakukannya karena Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih, kami persembahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya untuk menggenapi rencana-Mu. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita telah dikuatkan lewat pemberitaan firman Tuhan. Dengan dalam setiap kehidupan kita bukan menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku daripada setiap firman Tuhan, saling mengasihi. Sore hari ini kita akan berikan persembahan. Oleh karena itu kita akan tunduk kepala sekali lagi untuk persembahan yang akan kita berikan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat kebenaran kami adalah karena anugerah dan kasih-Nya Tuhan. Dan kalau malam hari ini kami memberi hanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, dengan kasih-Nya Tuhan kita boleh senantiasa melakukan seturut apa yang menjadi firman Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan.
oleh karena kasih-Nya Tuhan, kita juga boleh melakukan apa yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan saudara dan saya. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman di mana untuk ibadah dari True Gospel Bethany Ministry ya tetap ada, dan untuk ibadah hari Rabu besok ya tetap dimulai pukul 6 sore, dan kemudian untuk pada hari Minggu pukul 5 sore, dan kemudian untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 dari ibadah True Gospel Bethany Ministry akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Nur Cahyo. Dan kemudian untuk persembahan Bapak Ibu juga bisa memberikannya, bisa ditransfer juga di rekening 385-099-1277 atas nama Idawati atau Lydia Kristianti. Yang biarkan dalam pengumuman ini kita juga boleh mengajak rekan, sahabat, dan handai tolan untuk boleh bersama-sama dalam ibadah raya Minggu besok tanggal 31 Agustus. Dan kemudian nanti Rabu pukul 6 sore. Kita boleh bersyukur buat malam hari ini. Kalau kita boleh ada adalah karena anugerah-Nya. Seudang jemaat dikasih Tuhan, kita boleh berdiri sekali lagi, kita boleh mengucap syukur. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Nanti Bapak Pendeta Agus Nur Cahyo akan memimpin kita di dalam doa berkat. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat setiap kasih setia-Mu. Kalau kami boleh ada karena kebaikan dan kemurahan Engkau. Amin. Membawa kami semakin melekat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami hendak meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kedua tangan kami angkat kepada-Mu.
hati kami buka untuk menerima segala berkat-berkat rohani yang Tuhan rindu mencurahkan malam hari ini. Curahkan atas kami terima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Biarlah membimbing, memimpin, melindungi, memberkati kami mulai hari ini. Kedatangan Tuhan kedua kali bahkan selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Selamat pulang Tuhan.